Al-Habib Abdullah bin Umar di samping ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga minal ulama wal aulia, pewaris baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas Sahib Badi Ahmad, di dalam manakibnya beliau mengatakan di dalam kitab Tajil Aras, kalau memberikan gelar kepada Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Al-Imam Halal Mushkalat. Mengapa di Kholi di Semarang? Karena beliau pernah berjuang di Jawa ini khususnya. Sebelum masuk ke Jawa, beliau pernah tinggal di Bali dan membuat masjid di Bali, sampai masuk Gresik, langsung Pekalongan, dan beberapa masjid di Pekalongan dibangun oleh beliau. Pada Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya yang melahirkan waktu di Pekalongan beberapa tokoh-tokoh al-ulama di Pekalongan khususnya yang mengambil kepada beliau, di antaranya Kiai Khomsa Pondo, Mbah Kiai Nurul Anom, dan beberapa ulama-ulama lagi yang ada di Pekalongan seperti Kiai Murtadha dan lain-lainnya yang mengambil sanad atau ilmu kepada Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Namun sayang, ada sesuatu hal pada waktu di Pekalongan dicurigai oleh penjajah, karena Al-Habib Abdullah bin Umar kalau mengajar lisannya luar biasa. Sekalipun orang jualan kalau mendengar suaranya Habib Abdullah bin Umar, khususnya kalau adzan, semuanya berhenti dan ingin mendengarkan siapa Habib Abdullah bin Umar. Ribuan pada waktu itu di Pekalongan. Dari situ asal usul munculnya Al-Habib Abdullah bin Umar dicurigai oleh penjajah, yang akhirnya beliau kembali ke Hadramaut di Masileh. Yang saya kagumi, umur yang masih begitu relatif, umur 30 tahun, tapi masa waktunya luar biasa. Ini untuk contoh kita semuanya, bagaimana bisa kita meniru, memanfaatkan waktu yang luar biasa menjadi generasi muda. Tidak satu pun peluang waktu yang tidak manfaat. Itulah cermin, contoh-contoh cermin untuk generasi muda. Al-Habib Abdullah bin Umar umurnya relatif singkat, tapi pandangan dohir yang relatif singkat. Umur itu barokah. Jadi umur yang dilalui para ulama, para tokoh, khususnya kalau saya sebutkan di Semarang saja, seperti Mbah Kiai Soleh bin Umar Darat, yang tidak kenal kepada beliau siapa. Karyanya mutiara-mutiara yang tiada ternilai harganya. Dalam kitabnya, hebatnya dengan menggunakan bahasa yang mudah dicerna oleh kalangan menengah ke bawah, bukan untuk menengah ke atas saja. Ini hebatnya Ki Soleh Darat. Kitab-kitab beliau itu banyak sekali, dari kitab Majmu', Munjiat, dan karangan yang lainnya. Sayangnya tafsirnya beliau hanya sampai berapa 20 jilid, yang 20 juz yang baru diselesaikan. Beliau dipanggil kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa saya menceritakan Ki Soleh? Ya jelas yang orang saya banggakan kok bertanya. Orang membanggakan kepada al-ulama wal aulia adalah cermin kita semuanya, bukan cermin keturunannya saja, tapi untuk kita semuanya. Tapi kita berpikir, bagaimana Mbah Soleh bangun malamnya, bagaimana Mbah Soleh menulis kitabnya, bagaimana Mbah Soleh dalam perjuangannya melawan penjajah pada waktu itu dengan penanya,
bagaimana Baqi soleh pada waktu itu mencari nafkah untuk anak istrinya. Padahal umurnya tidak begitu panjang, relatif singkat. Tapi karena apa? Barokah umurnya. Contoh-contoh umur yang pendek tidak sampai ratusan tahun, atau 100 atau 90. Adapun yang diberi umur panjang, kita bisa melihat orang a'immah setingkat aulia-aulia seperti Al-Imam Al-Ghazali meninggal umur 55 tahun. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Sakran yang terkenal dengan Al-Habib Abdullah Al-Idrus, beliau meninggal umur 54 tahun. Wal Imam Syafi'i meninggal umur 55 tahun. Syekh Syu'aib Al-Maghribi, mufti madhab 4, meninggal umur 24 tahun. Syed Ali Al-Murtada Az-Zabidi meninggal umur 28 tahun. Tapi karangannya, kitabnya, kalau kita melihat dengan karya penanya, tidak imbang dengan umurnya. Karena diantaranya Al-Ittihaf Syarhul Ihya, itu karangan Syed Murtada Az-Zabidi. Wa kadzalik Al-Habib Abdullah bin Umar. Dikira kita lihat karangan karyanya luar biasa, kitab-kitabnya. Saya kira kalau melihat kitabnya Al-Habib Abdullah bin Umar, mungkin Habib Abdullah bin Umar paling tidak meninggal umur 80 tahun atau 90 tahun. Ternyata Al-Habib Abdullah bin Umar meninggal masih umur 54 tahun. Karena beliau lahir pada tahun 1209. Beliau meninggal tahun 1264 Hijriah. Pamannya yang lebih tua, Allamah, pengarang kitab Sulam Taufik, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Wal Habib Tahir bin Husain bin Tahir, umurnya terpaut 12 tahun dengan Al-Habib Abdullah bin Umar, meninggal pada tahun 1273 tahun. Wal Habib Abdullah, Wal Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, sama guru-guru beliau, meninggal pada tahun 1273 atau 74 tahun. Cermin yang luar biasa seperti Imam Ghazali wa Imam Syafi'i, khususnya yang malam hari ini kita khali misal Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Umur sebelum 30 tahun sudah membangun berapa masjid, sarana-sarana pendidikan. Semua yang dibangun Al-Habib Abdullah bin Umar, masjid dan sarana pendidikan, ada 350 masjid. Itu yang dibangun oleh